Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Navita Prasetyo dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah perjuangan dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Di sini guru pembimbing saya Ibu Novita Wahyuni. Sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Rasulullah merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah 610 Masehi. Dengan usia 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal di dalam sejarah Islam sebagai Nurul Quran. Setelah itu, selama 13 tahun 610-622 Masehi, secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat. Pertama, meliputi 89 surah, salah satunya surah Al-Muddatsir ayat 1-7 yang diturunkan setelah wahyu pertama, di mana surah Al-Muddatsir diturunkan dengan isi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul ini awalnya di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, dan persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah dan ajaran agama Islam yang disampaikan, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqulan awwalun atau pemeluk Islam generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah, agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. 2 tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Selain itu, Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr ad-Dausi.
Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam ialah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayainya sekaligus masuk Islam, melainkan agar beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini, salah satunya kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah di antara karena mereka keberatan dengan ajaran bersama, hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Dan mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah, sebab Islam melarang menyembah berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi dengan menyuruh 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena raja di sana memberikan jaminan keamanan. Meneladani dakwah Rasulullah periode Madinah. Hijrah yang dilakukan oleh kaum muslim secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil. Kemudian disusul oleh Rasulullah ditemani Abu Bakar menuju Madinah. Allah berfirman, artinya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberi tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar. Sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surah An-Nahl ayat 41-42. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ditujukan pada orang-orang yang sudah masuk Islam. Dan yang belum masuk Islam, strategi dakwah Rasulullah periode Madinah adalah dakwah dimulai dari diri sendiri. Sesuai dengan petunjuk Allah, dakwah hukumnya wajib bagi umat Islam dengan niat ikhlas dan bertujuan membentuk masyarakat Madani di Madinah. Selain itu, dakwah disampaikan dengan berkirim surat kepada para emping dan kaisar, sehingga kaisar Romawi, kaisar Persia, dan yang lainnya masuk Islam. Kemudian, bagaimana usaha ditempuh untuk mewujudkannya? Usaha yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah sebagai membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harisah. Perjanjian umat Islam dan non-Islam, penggalang kekuatan untuk mempertahankan agama seperti melalui perang Badar, perang Uhud, dan perang Khadat. Ada beberapa hal yang menjadi modal utama Rasulullah dalam berdakwah sehingga mudah diterima, seperti meletakkan dasar keimanannya yang kokoh, menciptakan keteladanan yang seperti dilukiskan dalam Al-Quran dan lainnya. Kemudian didukung dengan kepribadian Rasulullah sebagai pendakwah yang pemberani, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan, fasih lidahnya, tawudu, dan lainnya. Kemudian banyak hikmah sejarah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Di antaranya, terjalinnya persaudaraan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansar dapat memberikan rasa aman, tentram, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah.
Sikap menjaga persatuan dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama, menumbuhkan kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita yang dapat mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah? Sikap yang perlu kita dapat cerminkan menghayat terhadap Rasulullah, dan diantaranya dengan kita mencintai Rasulullah dengan konsisten dan berkomitmen melaksanakan Al-Quran dan sunnah sebagai bukti merawat dan melestarikan ketakwaan, lalu mensosialisasikan sunnah Nabi seperti menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ada beberapa strategi yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam dakwah menyebarkan agama Islam, antara lain: pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah, September 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid ini di zaman Rasulullah adalah sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti sholat. Kedua, menjadi tempat agama Islam dan bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga, sebagai sarana tempat penyambung tali silaturahmi antara kaum muslim. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat bermusyawarah. 6. Tempat penyusunan strategi dan perang. 2. Membangun ekonomi masyarakat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Untuk membangun perekonomian masyarakat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah berubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian dan menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah ini kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang terpusat di Madinah. Ketiga, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansyar. Nabi Muhammad dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Ansyar adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansyar agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum Muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah, sehingga sangat membutuhkan bantuan di kaum Ansyar untuk memulai hidup baru. Persaudaraan ini juga akan membentuk
suatu solidaritas antara kedua kaum tersebut yang nantinya sangat penting bagi perjuangan umat Islam. Yang keempat, ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dan non-Islam di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama akhlak pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasikan umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat agama Islam. Sekian cerita dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.